Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa teman-teman. Bang Jai tetap mendoakan yang masih setia menonton video-video di Yona Sehat Jiwa selalu diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya, dan tentu diberikan rezeki yang banyak serta dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, Bang Jai ingin menunjukkan bagaimana sih cara melatih pasien, cara kontrol marah dengan verbal asertif. Bagaimana mengungkapkan ketidaknyamanan diperlakukan orang lain, kemudian ketika mendapati ajakan yang dia sendiri tidak suka, bagaimana dia ingin curhat ke orang lain, dan bagaimana dia ingin mencari solusi atas persoalan yang sedang dialami. Nah, tentu supaya teman-teman bisa dapat informasi yang lengkap dari Bang Jai, silahkan tonton sampai akhir, jangan di skip ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Jadi silahkan simak sampai akhir, pahami, semoga manfaat. Selamat siang Mas Pawit. Ya, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, siang hari ini Pak Jalil ketemu lagi untuk belajar cara kontrol marah yang berikutnya ya Mas Pawit ya. Nah, gimana perasaannya siang hari ini? Udah enakan ya. Kemarin yang bikin yang perasaan jengkel, marah atau nggak nyaman di tengkuk atau otot-otot itu gimana, masih ada kan enggak? Ya udah nggak sering. Udah nggak sering ya. Udah berkurang banyak ya. Bagus sekali. Nah, untuk latihan-latihan kemarin yang Pak Jalil ajarkan masih dipraktekkan? Ya masih. Oke. Boleh lihat jadwal kegiatan hariannya? Oh ya, oke, bagus sekali Mas Pawit ya. Ini semuanya sudah dikerjakan dan semuanya mandiri ya. Ini luar biasa sekali. Seandainya nanti Mas Pawit gunakan di rumah juga, insya Allah kejadian yang kemarin tidak terjadi lagi ya. Jadi kalau ada rasa kesal, marah, sudah akan menggunakan cara yang pas gitu ya. Nah, untuk hari ini Pak Jalil akan mengajarkan cara mengontrol marah secara verbal atau diungkapkan ya. Waktunya kurang lebih 15 menit ya. Tempatnya di sini ya. Nah, kalau Mas Pawit mau minum dulu atau mau ke belakang dulu boleh, silahkan Pak Jalil tunggu. Udah, lanjut aja. Oke ya. Oke, kalau begitu Pak Jalil akan coba jelaskan dulu tentang cara ngontrol marah secara verbal itu apa sih. Nah, jadi kegiatan atau cara yang dilakukan ketika kita lagi marah, ketika kita lagi kesal, dengan cara menyampaikan apa yang membuat kesal itu kepada orang lain ya, dengan tujuan supaya kita menjadi jauh lebih enak, lebih nyaman ya. Enggak, dongkolnya itu tidak berlebihan gitu ya. Ya, jadi cara yang dilakukan pada saat kita lagi kesal, lagi marah, dengan cara mengungkapkan kepada orang lain dengan harapan kita menjadi jauh lebih baik. Nah, tujuannya apa? Kalau kita sudah mengungkapkan segala unek-unek kita, pikiran kita, rasa jengkel kita kepada orang lain, maka beban kita itu berkurang ya. Yang bikin pusing kita itu berkurang. Nah, karena apa? Pikirannya jadi longgar. Kalau kita sibuk mikirin banyak hal, apalagi masalah ya dengan orang lain, tanpa kita berani mengungkapkan, akhirnya berat di kepala itu ya, tegang ya, nggak nyaman. Nah, menceritakan kepada orang lain itu akan mengurangi ketegangan pikiran ya, sehingga pikirannya menjadi jauh lebih longgar. Nah, alatnya apa? Ketika kita mau mengontrol marah secara verbal atau diungkapkan ya tentu orang lain. Nah, orang lain ini
tentu sesuai kondisi ya Mas Pawit ya, keadaan. Kalau memang kita lagi kesel sama seseorang dan kita ingin orang itu tidak melakukan hal yang buat kesal kita lagi, ya kita harus bicara dengan orang yang bikin kesal itu. Atau misalnya kita mau menolak baik-baik, karena kita kadang diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik sama teman kita kan. Sementara kita itu mau menolak, tapi nggak berani, akhirnya dipendam kan. Kita sendiri yang akhirnya nggak enak sama teman, tapi mau melakukan juga itu tidak tepat, nggak nyaman juga kan. Nah kita kan harus menyampaikan juga. Nah berikutnya adalah kalau kita ingin curhat ke orang, mungkin orang itu bisa meyem-yemi kita, bisa membuat nyaman kita, bisa dengerin cerita kita, maka kita bisa nyari orang yang nyaman untuk diajak cerita. Jadi tentu alatnya ya orang ya, tapi orangnya ini ya tergantung dari situasinya. Nah sekarang akan Pak Jalil ajarkan ya. Yang pertama, ketika kita itu diminta untuk melakukan hal-hal yang sementara kita sendiri ini sulit untuk melakukan atau lagi tidak fit gitu. Misalnya bapaknya Mas Pawit menyuruh Mas Pawit ke sawah untuk membantu mencangkul, sementara Mas Pawit lagi nggak enak badan, lagi pusing. Nah bagaimana mengungkapkan baik-baik? Ya kan nggak mungkin terus marah-marah sama bapaknya kan. Saya itu nggak enak, mau istirahat, disuruh ke sawah. Nah malah marah-marah. Nah kan bisa diungkapkan baik-baik. Nah misalnya nih saya sebagai bapaknya Mas Pawit, aku dibantu nang sawah, nyangkul sawah, itu mau segera ditanami, diperintah seperti itu. Nah padahal kondisinya Mas Pawit lagi nggak enak badan. Harusnya gimana? Pak, bukan bermaksud saya tidak ingin membantu Bapak, tapi kok untuk kali ini saya lagi nggak enak badan, kepala saya pusing. Bagaimana kalau seandainya saya istirahat dulu, nanti kalau sudah enakan saya akan bantu Bapak. Nah itu kira-kira paham nggak? Ya, nah ini misalnya dipraktekkan dulu. Mas Pawit, sawahnya itu segera mau ditanami, ayo dibantu Bapak nyangkul sawah. Nah gimana kira-kira jawabannya? Coba tadi maaf Pak, itu. Ya maaf Pak, saya masih nggak enak. Oke. Oh nggak enak badan. Oh ya sudah kalau gitu. Nah kan jadi enak ya. Tapi kalau diem aja malah melengosi kan bapaknya juga semakin kesel ya. Jadi menolak baik-baik. Maksudnya kalau memang belum berkenan melakukan ya disampaikan ya. Yang berikutnya adalah ketika kadang-kadang tuh orang ngomongnya nggak pas ya. Atau terlalu kasar sehingga membuat kita itu tersinggung gitu, nggak nyaman. Misalnya ini, kamu itu udah gede cuma makan minum, bulan makan minum main, bok kerja. Nah kan kasar ya ngomongnya ya, kita kan jadi nggak enak ya. Nah harusnya bagaimana menjawab ya, Bapak, saya memang belum kerja. Ya, saya juga ingin kerja. Tapi bisa nggak Bapak kalau ngomong agak sopan dikit, agak direndahin dikit suaranya? Nah, saya merasa nggak enak banget dikatain begitu. Kira-kira bisa nggak Pak? Nah, jadi meminta orang untuk lebih sopan ngomongnya, lebih ramah supaya kita tidak terpancing emosinya. Paham ya? Nah coba sekarang dipraktekkan. Mas Pawit, kamu itu udah gede cuma makan tidur main, Bok bantu Bapak, yang lainnya itu juga bantu. Nah kamu kan jadi kesel tuh. Nah gimana caranya membuat saya nggak seperti itu lagi? Kayak yang tadi Pak
Coba dicoba. Saya sebenarnya pengen kerja, tapi Belum bisa. Oke, terus harusnya saya ngomongnya gimana kalau sama Mas Pawit? harusnya Bapak diturunin itu nada. Oke, oh ya, bagus ya. Jadi gitu ya, meminta baik-baiknya. Nah, sekarang ya cara yang berikutnya. Kalau ini gampang ya. Jadi kalau misalnya Mas Pawit lagi kesal sama bapaknya, Mas Pawit bisa cari orang yang bisa mendengarkan keluh kesah Mas Pawit ya. Mungkin teman, mungkin justru ibunya, mungkin adiknya, mungkin saudaranya. Pokoknya siapa yang membuat nyaman dan mau dengerin ceritanya Mas Pawit, tak apa. Nah, caranya gimana? Kita kan temuin ya, Mas, boleh nggak saya cerita? Saya lagi nggak nyaman nih, lagi jengkel nih sama bapak saya. Boleh nggak saya minta waktu untuk dengerin cerita saya? Paling nggak saya akan jadi jauh lebih lega, nyaman. Nah, gampang toh? Nah, akhirnya ada kesempatan cerita jadi lebih lega. Nah, coba sekarang dipraktekkan. Misalnya kamu lagi jengkel sama bapaknya, anggap saya temanmu. Ya, saya yang Seperti apa coba? Saya minta ngobrol sama teman saya. Bapak itu begini. Oh ya. Jadi ngajak cerita ya. Nah, jadi sharing ya. Jadi oke ya. Jadi Mas Pawit sudah cukup memahami ya. Nah, gimana perasaannya setelah belajar cara ngontrol marah secara verbal? Senang? Jadi lebih tahu gitu ya, lebih tahu caranya ya, cara mengatasi marah ya. Oke, nah tadi yang sudah Pak Jalil ajarkan itu apa tadi? Cara ngontrol marah secara verbal itu kan ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Kalau misalnya Mas Pawit disuruh melakukan sesuatu oleh bapaknya, tapi Mas Pawit lagi gak enak badan dan ingin menolak baik-baik, caranya gimana tadi? Menurunkan nada. Oh, nada itu kalau ngomongnya kasar ya, ngomongnya nggak ngenakin hati. Nah, itu bisa minta ngomongnya ini. Nah, kalau disuruh melakukan kegiatan, pekerjaan, tapi Mas Pawit sendiri sedang dalam kondisi nggak nyaman atau capek atau pusing, gimana menolak baik-baiknya? Ya, bicaranya yang nggak keras-keras. Keras ya. Jadi menolak baik-baik, Bapak bisa nggak saya membantunya nanti kalau saya sudah istirahat? Menolak baik-baik. Jadi bapaknya juga nggak ngejar, nggak teriak-teriak. Mas Pawitnya juga enak, gitu, istirahat dulu, setelah enak baru dikerjakan. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan kalau ada masalah, nyari teman yang bisa mendengarkan kita ya. Oke, nah sudah paham ya? Kalau sudah paham, ini saya masukkan lagi, jadi harus dilatih terus itu. Jadi kalau misalnya ada temennya yang membuat kesal Mas Pawit, ya harus diminta gitu loh, supaya dia nggak bikin kesal. Kalau misalnya diminta bantuan perawat untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan rumah, sementara Mas Pawit lagi ngantuk banget karena habis minum obat, ya ditolak baik-baik ya. Nah, kalau misalnya lagi galau, ingat rumah, ingat masalahnya, kok rasanya kesel, ya cari temennya atau perawat untuk cerita ya. Nah, ini saya tulis cara ngontrol marah secara verbal. Mau berapa kali latihannya? Kalau obat kemarin 3 kali. Oh, 4 kali ya, bagus, nggak apa-apa. Ini saya tulis ya. Nah, nanti seperti biasanya kalau dikerjakan
dengan inisiatif Mas Pawit sendiri mandiri ya. Kalau diingatkan perawat latihannya berarti ya bantuan. Nah kalau misalnya tidak dilakukan ya tentang tidak dilakukan. Oke, ini dipegang lagi. Nah, besok masih ada satu latihan lagi ya. Nah kita ketemu lagi untuk latihan cara mengontrol marah dengan spiritual. Nah kita akan bikin doa, akan bikin cara supaya kita jauh lebih tenang kalau menghadapi masalah ya. Itu kira-kira ya, waktunya besok juga sama ya, kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini ya. Oke, silahkan kalau mau istirahat, Pak Jalil mau melakukan pekerjaan lain ya. Ya, sampai ketemu lagi ya. Oke.